murid-muridnya jilat pantat pendeta, karena jemaat-jemaat selama ini dihipnotis sampai otaknya tidak berfungsi. Dengan dia mencolok pantat pendeta, diharapkan mau mereka itu siuman dari hipnotis perpuluhan. Oh, bikin capek saya nih, he. Ilmumu nggak ada. Oh, bertanya tentang Islam. Yesus mewariskan Islam. Kau tak malu itu? Kalau Kristen seorang tidak, ya. Kalau Kristen apa pernah disebut di perjanjian lama? Pernah, mana ada Yesus pernah menyebut. Saya kan udah bilang, Kristen ini adalah serigala nyamar domba. Kristen pernah disebut sama Yesus, tapi disebut sebagai angkatan jahat. Kristen pernah disebut, tapi disebut dengan keturunan ular beluda. Kristen pernah disebut, tapi disebut dengan sebutan serigala. Itu. Bahkan Paulus menyebut Kristen ini dengan sebutan kafir di dalam Galatia 2 nomor 14. Kristen progresif nih bos, senggol dong. Apalagi ini progresif, akal-akalan lagi nih muncul. Apaan minta Bang Frans ditenggol? itu ilmunya tinggi, Bang Zuma katanya. Gimana? Bang Frans ini ilmunya tinggi katanya. Tinggi tapi nggak Kristen kan? Kristen dia. Minta Nah, itu disenggol dia. boleh. Kan dia, Bang. Iya, Kristen ya sama aja, apa bedanya? Mau progresif, Kristen apa kayak terserah, yang namanya Kristen pasti nyembah dewa, itu aja intinya. Pran, open cam Pran. Bang Pran, open cam, senggol dong. Bang Frans ini ilmunya tinggi menyalibkan Tuhan, Bang Zuma. Oh, bukan Tuhan yang disalibkan itu. Tumbal untuk dewa Molok. Berarti orang kafir ini ke neraka ya, Gurunda, di Mazmur 9:17. Pasti. Yesus mengatakan itu. Iya. Wih, Orang kafir. Open cam kan Bang Pran. cantik juga abang ini ya. Senggol dong. Ganteng. Halo, Ganteng, Bang. Bang, jangan cantik. Bang Frans. Halo. Ya, halo. Kita angkat tema apa, Tadi yang Bang? awal Bang Juma bilang betul Yesus pada Islam, tapi yang Kristen ular beludak, Kristen itu lain sebagainya itu salah, Bang. Kenapa bisa? Kenapa salah, Bang? Karena itu bukan kepada orang Kristen tapi kepada nabi-nabi palsu yang adalah para pemuka agama Yahudi, kaum Farisi, kaum Saduki, ya itu mereka. Kan Orang itu Yahudi. kan mereka yang mendirikan agama Kristen, Abang. Orang-orang Farisi ini yang mendirikan kan, menghadiahkan kepada penguasa pada saat itu. Kunci surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Tapi Apa yang Petrus, kau berikan di dunia akan diberikan di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan lepas di surga. Gitu, Tapi Petrus diutus kepada orang-orang bersunat aja, Bang. Apa nggak sakit itu, Bang? Hah? Apa nggak sakit orang-orang Kristen ini? Ternyata Petrus diutus hanya kepada orang-orang bersunat aja. Tidak. Iya, Dalilnya? Bagaimana dengan dalil? Bohong. Saya akan menyambung apa yang Abang bilang tadi. Silakan. Yesus. Petrus diutus hanya kepada orang yang bersunat. Berarti nggak ada Petrus itu diutus untuk mendirikan Kristen. Kita bahas Yesus. Tadi Abang kan bilang Yesus kepada umat Islam. Iya. Karena memang. di Wahyu 22 ayat 16 juga dikatakan, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Bukan para murid ya, jemaat itu ketujuh jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Malaikatnya itu siapa? Iblis. Kita ke salah. Oh, iblis, Bang. Itu bukan Yesus, Bang. Yang datang mengaku sebagai bintang fajar itu bukan Yesus. Itu makhluk halus yang memakai nama Yesus.
Yesus bersama Yohanes di Pulau Patmos. Bukan abang, bukan. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus lain itu. Siapakah malaikat itu? Inilah dia. Di Wahyu 2 ayat 8 kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Oke, saya tanya kepada abang. Kutanya sama abang. Apakah malaikat cuma ini? Tunggu bang, tunggu Inilah bang. Jibril. Tunggu bang, Inilah tunggu bang. Jibril. Dia akan Dengar saya, diberikan Bang. mahkota kehidupan. Dengarkan saya dulu bang. Sebelum Yesus, oh, ini bicara sendiri kayaknya juga ya. Malih, diam dulu Malih. Bang Bima mau ngomong dulu. Malih diam. Ganti-gantian kita bang ngomong. Benar nggak Yesus menubuatkan akan munculnya Yesus palsu? Itu dulu. Itu dulu bang, Bang Frans, saudaraku yang ganteng. Iya benar. Benar kan? Iya benar. Nah, mana Yesus palsu itu? Ya orang-orang yang mengaku sebagai Mesias. Nah, siapa yang pernah mengaku Mesias, mengaku Yesus? Saya belum menemukan sih bang. Loh, yang datang di Pulau Patmos itu? Yang datang di Pulau Patmos itu, akulah Yesus sang bintang timur. Itu siapa? Itu siapa? Kan mulai framing dah bang dah. Enggak, saya tanya dulu. Itu siapa, Bang? Ini Yesus setelah dia terangkat ke. Loh. Di dalam kisah, saudara, di dalam kisah para rasul 1 nomor 11 dikatakan, malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat naik ke langit, dia akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia ke langit. Berarti dia datang kedua kalinya lengkap dengan jasad, sedangkan yang di Pulau Patmos hanya suara saja. Akulah Yesus, bintang timur. Barnabas dan Paulus dilarang menyebarkan Injil ke Asia oleh Roh Kudus, dihadang oleh Roh Kudus. Enggak, tunggu dulu. Baca kisah para rasul 1:11 dulu, Bang. Baca. Enggak, Bang. Kisah para rasul 1:11 ya. Oke. Nah, silakan. Ya. Nah, baca. Saya baca ya. Apa ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, dia datang kembali kepada Saulus. Ditegurlah saya sampai matanya buka. Dia akan datang kembali sama seperti engkau melihatnya terangkat ke atas. Sekarang ketika dia datang, ketika dia terangkat, dia sama dengan jasadnya. Betul? Ya, Yesus tinggal naik turun bang. Iya. Nah, ketika dia datang kepada Paulus, ketika dia datang kepada Paulus, apakah datang dengan jasadnya? Ya, enggak. Ya. Berarti itu siapa? Berarti itu siapa yang datang kepada Paulus? Yesus. Iya. Anda membaca kisah para rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus akan datang lengkap dengan jasadnya. Yang datang kepada Paulus tidak ada jasad, cuman suara. Yang datang kepada Paulus makhluk halus. Alamak. Itu bukan makhluk halus, bang. Loh, suaranya. itu makhluk halus, bang. Gak ada dagingnya. Menurut malaikat yang Anda baca, kisah para rasul 1 nomor 11, dia akan datang bersama dengan daging. Dan Yesus pun mengatakan itu di dalam Matius 24 nomor 26. Coba Anda baca Matius 24, Matius 24 nomor 26, coba Anda baca. Sebab
Tunggu dulu Bang, kita belum clear di sini. Yesus terangkat ke surga. Di mana Ya. surga itu? Dia Jadi terangkat ke tempatnya langit, bersama Bang. Yohanes. Terangkat ke Bersama langit, Yohanes. bukan Karena dia terangkat yang ke surga. dijanjikan. Dia Dari terangkat antara ke kamu, langit. ada yang tidak akan meninggal sebelum dia melihat kerajaan Allah, kerajaan surga. Nah, itu Dia terangkat ke langit. Oke. Nah, dia terangkat ke langit dengan jasad. Sabar Bang. Menurut kesaksian malaikat, Yesus untuk datang kedua kalinya lengkap dengan daging atau suara saja. Menurut malaikat. Yang di mana? Yang tadi kisah para Rasul 1 nomor 11. Yang ini Ya. saya ulangi Bang ya. Ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Malaikat yang Galilea, berkata itu. Iya, lanjut. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah. Tidak ada dikatakan atau apa gitu, tidak Bang. Intinya Dia naik ke surga. terangkat akan datang kembali sama seperti engkau melihat. Berarti apa yang dilihat? Fisik kan? Iya. Fisik. Ada fisik yang dilihat. Iya. Nah, berarti dia datang kembali dengan apa? Dengan fisik. Dengan fisik, dengan jiwa, dengan roh. Iya, dengan fisik. Yang datang kepada Paulus dengan fisik atau tidak? Yang datang kepada Paulus dengan fisik atau tidak? Abang, yang datang kepada Paulus dengan fisik? Yang datang kepada Paulus dengan fisik atau tidak? Yang datang ke Paulus itu hanya cahaya terang, berupa cahaya terang. Sekarang Anda baca Lukas 10 nomor 18. Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Jedar. Kena kan? Kena langsung jantung Bang. Pegang jantungnya sebelah kanan. Hah? Makan dengan cahaya terang yang Yesus berkata dalam Lukas 10 nomor 18, aku Yesus melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa fisik atau berupa cahaya? Iblis itu yang mencobai dia di padang gurun ketika dia berpuasa 40 malam. Nah, dia datang Enggak, iblis. yang datang kepada Paulus cahaya tok atau lengkap fisik? Cahaya terang. Yesus mengatakan iblis datang dengan cahaya atau dengan fisik? Itu beda konteks ya Bang. Abang Iya. tidak bisa mengatakan bahwa cahaya terang yang Jantung Bang, masih di kiri atau sudah pindah ke kanan Bang? Tidak, Anda tidak paham. Kok gagal paham? Malaikat berkata, engkau akan melihat Yesus datang dengan fisik. Sementara Yesus juga berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah dia. Lukas 21 nomor 8. Coba baca. Itu di zaman sekarang Bang, Lucifer Iya. Bang Frans. Kenapa semua data dalam Bible dan perkataan-perkataan Yesus Anda bantah? Karena Anda bukan pengikut Yesus. Anda pengikut Bintang Timur yang memakai nama Yesus sebagai tameng. Padahal itu adalah Yesus palsu. Anda memaksakan diri untuk kami mengikuti apa yang Anda nyatakan begitu. Oke, sekarang coba Anda baca Lukas 21 nomor 8. Boleh nggak? Lukas berapa? 21 nomor 8. Tunggu saya buka ya. Iya, silakan. Pelan-pelan aja Bang, pelan-pelan. Bagus nih diskusinya. Yang penting nurut. Abang juga boleh bertanya ke saya. Gitu. Menurut kalau untuk kepentingan pribadi tidak. Coba Bang, coba. Lukas 21 nomor 8. HP-nya bisa disimpan nggak? Malih, jangan terlalu dapat. 8. Saya bacain Bang ya. Iya. Apa yang bacain? Abang lah. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Jangan mengikuti mereka.
Yesus berkata akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus, mengaku Yesus. Itu satu. Yang kedua, malaikat berkata, engkau akan melihat Yesus datang dengan fisik. Sedangkan Yesus yang ketiga mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Nah, ternyata setelah terangkat ke langit, muncul penyesat datang kepada Paulus. Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh. Yang dilihat oleh Paulus hanya cahaya. Mana fisiknya? Abang pasti mau menyatakan bahwa mereka ini adalah orang Kristen, toh? Bukan Paulusnya melihat cahaya, tidak melihat fisik. Sedangkan malaikat berkata Yesus datang dengan fisik. Dan Yesus berkata iblis hanya dengan cahaya. Yang ditemukan oleh Paulus di padang gurun hanya cahaya, tidak ada fisik. Nah, itu Yesus atau itu iblis? Tadi yang abang bilang di Lukas berapa? Sebelum dia menjumpai Saulus. Maksudnya? Yang iblis jatuh ke langit itu yang Yesus. Lukas 10, Lukas 10, 18. Lukas 10, 18. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Bukan cahaya atau api atau apa gitu, Bang. Seperti kilat. Kilat itu apa, Bang? Jadi iblis itu turun Ya, dari kilat surga. itu apa? Malaikat itu sebagai iblis, berperan sebagai iblis turun lalu mencoba Yesus. Ya, kilat itu apa, Bang? Kilat itu apa? Kilat itu apa? Kilat kecil. Cahaya atau bukan? Cahaya sih. Dalam bahasa Yunani disebut dengan kata apa, Bang? Astrape. Astrape itu artinya cahaya. Berarti kenapa dia disebut kilat? Karena dia melejit cepat, tapi dia berupa cahaya. Astrape namanya. Nah, Yesus mengatakan iblis itu seperti cahaya yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Bukan cahaya, kilat. Oke, sekarang saya mau bilang abang, cahaya itu adalah cahaya matahari yang sangat terang. Abang mau bilang apa? Iya. Iblisnya itu berupa cahaya. Cahaya itu cahaya matahari, Bang, cahaya yang sangat terang. Enggak, cahaya itu banyak. Ada cahaya lampu, cahaya listrik, cahaya kepalanya abang juga banyak. Cahaya itu banyak sumber cahaya. Iblis juga cahaya, matahari juga cahaya, bulan juga cahaya, lampu juga cahaya. Beda, Bang, beda. Kilat, matahari. Jangan disamain, Bang. Enggak, iblisnya yang turun dari langit seperti kilat dari langit. Kilat ini berupa cahaya. Abang kalau melawan Kristen progresif, abang iblisnya saya, begitu, Bang. Lah, Anda yang iblis, bukan saya. Ada aja ini Abang Queen. Anda progresif kan? Oke. Kita mulai dari tangga awal. Kita mulai dari tangga awal. Oke? Kita menuju ke bulan ya. Kita menuju ke bulan. Tunggu. Tunggu. Oke, Bang. Tunggu. Kita mulai tangga awal dulu. Yesus terangkat ke langit. Sebelum Yesus terangkat, dia berpesan akan datang Yesus palsu. Betul? Iya, betul. Yesus asli datang dengan fisik. Betul? Di mana itu? Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Kisah para... Oh, yang tadi itu. Iya, Yesus asli akan datang dengan fisik. Itu tidak ada membahas fisik atau non fisik, Bang. Melihat, kamu melihat. Kalau cuman roh tidak bisa dilihat. Ini fisik. Sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi ketika naik ke surga, dia naik ke surga. Sama seperti ketika dia turun dari surga menemui Saulus itu, gitu, Bang. Enggak, bukan begitu, Bang. Justru yang datang kepada Paulus itu, dengar, yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu. Lukas 21 nomor 8. Mau bukti? Mau bukti terakhir. Mau? Bukti abang itu hanya Coba Anda baca di Matius 24 terakhir nih, Bang.
Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Coba Anda baca. 24 nomor 23 sampai 26. Coba Anda baca. 23 sampai 26 ya. Iya. Matius 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, Jangan kau kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, ada Mesias, ia ada di gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur sampai ke barat, ke barat. Demikianlah anak manusia. Sekarang begini. Oke, saya terangkan, Bang. Saya terangkan. Siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Jawab. Tunggu dulu, Bang. Siapakah Mesias yang maksudnya ini anak manusia di mana ada? Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu. Kita jangan. Katanya progresif. Kenapa mau loncat tangga? Sekarang permasalahannya, siapa yang pernah bertemu? Sabar. Sebelum berdirinya agama Kristen Katolik, progresif dan seterusnya. Sekarang begini, siapa yang pernah bertemu dengan Yesus Sang Mesias di padang gurun? Jawab. Bagaimana sih, Bang? Siapa yang pernah bertemu dengan Mesias alias Yesus di padang gurun? Siapa itu? Iya, itu tapi tidak ada kaitannya dengan ayat ini. Loh, kutanya dulu, siapa? Kan Yesus mengatakan, tolong lihat data nomor 15-nya. Waspadalah kepada nomor 15-nya apa dikatakan? Sorry. No. Nomor berapa? 24. Nomor 15-nya apa dikatakan, Bang? Apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Oke? Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel? Baca di Daniel 7. Apa yang dikatakan sana? Pembinasa keji menentang perkataan yang maha tinggi. Setelah Paulus kerasukan Yesus yang palsu, Paulus membantah semua perkataan perjanjian lama yang adalah perkataan yang maha tinggi. Malah Paulus mengatakan bahwa perkataan yang maha tinggi itu adalah sampah. Baca Filipi 3 nomor 8. Tunggu dulu, Bang, ini maksudnya apa? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, pembaca hendak memperhatikannya, maka orang-orang yang Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Coba. Maksudnya ketika kemudian Paulus ini mengajarkan pengajaran yang didapat dari roh halus di padang gurun, orang-orang Yahudi tidak akan pernah mau menerima itu. Coba Anda baca nubuat Daniel kan? Bahkan Paulus saja dia namanya masih Saulus, dia masih mengenai Bang, Daniel 7 nomor 25. Sang pembinasa keji akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang suci milik yang maha tinggi. Abang, dengarkan. Daniel bernubuat. Dia sang pembinasa keji akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, akan menganiaya orang-orang suci, orang-orang kudus. Ini siapa yang menganiaya murid-murid Yesus? Abang? Bang? Dia berusaha, dengar. Dia berusaha untuk mengubah hukum. Itu siapa, Bang? Makanya dikatakan, katanya progresif. Matius 24 nomor 15. Jika dan apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat yang suci. Pembinasa keji ini duduk seperti rasul. Dia duduk sebagai pembawa hukum, membawa hukum-hukum baru. Dia duduk di atas tempat kudus seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Nabi Daniel menubuatkan dalam Daniel 7:25,
Dia sang pembinasa keji akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dia berusaha untuk mengubah waktu dan mengubah hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini siapa ini, Bang? Siapa ini, Bang? Yang pertama tentang tadi ini pembinasa keji dalam ini Matius, siapa ini? bilang itu Paulus. Tidak. Ya jelas, ini siapa yang menentang? Siapa yang menentang hukum kedua. Taurat, Bang? Bang, Abang, siapa yang menentang hukum Taurat? Siapa yang menentang hukum Taurat? Tentang apa? Itu kan kita kan belum sampai ke situ, Bang. Itu ada urutannya. Itu setelah Ya, urutannya kan sudah jelas. Siapa yang menentang hukum Taurat dengan mengatakan hukum Taurat itu sampah? Siapa itu, Bang? Hal itu setelah Yesus mengutus Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran, yang adalah Nabi. Hai, Abang, kalau Anda mengatakan itu, Abang, kalau Anda mengatakan Yesus mengutus Roh kebenaran, apakah Roh kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri? Bukan. Nah, bukan. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, Yesus atau Roh Kudus? Roh kebenaran? Itu Yesus. Mati meja. Yesus mengatakan yang datang setelah dia terangkat adalah Roh kebenaran. Kenapa Yesus lagi? Ya kan dia Yesus turun. Loh, Kan di Yesus ayat nanti, Bang, kedatangan Yesus yang kedua. Kamu akan melihat dia seperti dia naik ke surga. Dia Berarti dengan fisiknya kan? Berarti dengan fisiknya kan? Turun dengan fisiknya kan? Bukan fisik lagi. Itu di situ tidak ada dikatakan tentang fisik atau non fisik. Loh, engkau akan melihat seperti engkau melihat. Kau tinggal turun naik. Kau tinggal turun naik tuh. Mulai goyang dia. Mulai goyang. Udahlah, Bang, saya tahu Abang ini mencoba untuk melawan akal Abang sendiri. Jadi sekuat apapun saya menarasikan kebenaran, namanya Anda sudah menolaknya, ya pasti Anda menolak. Capek saya, habis tenaga saya, habis suara saya berdiskusi dengan orang yang hatinya buta, yang memperbodoh diri, yang menipu diri sendiri. Data sudah saya sajikan, tapi Anda tetap saja tidak mau menerimanya. Ya apalah kekuatan saya untuk itu? Nggak ada. Karena itu pemahaman Abang yang sebenarnya salah. Oke, Anda mengatakan saya salah. Menurut malaikat, dengar, menurut malaikat Yesus datang lengkap dengan fisik atau cuman roh? Di mana tertulis Muhammad ada di surga? Tidak ada. Menurut malaikat, saya ulang lagi ya. Anda mengatakan saya tidak mengerti, ya kan? Menurut malaikat, Yesus datang kedua kalinya lengkap dengan fisik atau hanya roh saja? Di situ tidak ada fisik, Abang. Di situ yang dikatakan engkau akan melihat sama seperti dia waktu dia naik ketika Yesus dilihat terangkat lengkap fisik atau tidak? Ya, coba tanyakan sama orang-orang yang pada waktu itu melihat dia. Jangan Anda katakan bahwa Yesus terangkat cuman roh, jasadnya masih ada di kubur, ditertawakan Anda sedunia Kristen. Jadi saya tidak punya hak untuk memaksakan, tapi paling tidak Anda punya akal, bahkan mata Anda sudah 4. Ya, harusnya Anda bisa melihat kebenaran itu tertulis dengan rapi di dalam Bible, tetapi Anda mencoba untuk menipu diri Anda sendiri. Ya, saya mau ngapain? Saya mau kayak mana lagi? Udah sekarang aja, Bang. Saya tunggu di Los Angeles ya. Kita ke Rusia, baru kita ke bulan. Siapa yang nyampe duluan? Oke, mantap. Saya tunggu. Mali. Aduh, ngapain? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Abang. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Apabila orang itu tersesat, maka nyata jalan lurus pun dia akan tetap aja bengkok. Makanya saya sering mengatakan Kristen itu mirip dengan lalat. Sebenar apapun kita mengungkapkan kebenaran, mereka tetap akan benci, mereka akan tetap tidak mau, mereka tetap aja lebih suka sampah daripada hal-hal yang